Bertemu lagi dengan saya Tommy Tampenawas dalam channel Tour Leader Notebook. Di Mesir pada abad 10 ada seorang yang mencungkil matanya karena mengikuti perkataan firman Tuhan yang mengatakan, jika matamu menyesatkan engkau, maka cungkilah dan buanglah matamu. Bagaimana kisahnya dan apakah benar Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencungkil mata kita? Saksikan sampai selesai. Di Mesir pada abad 10 ada orang yang bernama Samaan Al-Karas atau yang biasa dikenal dengan Simon the Shoemaker atau Simon si pembuat sepatu. Tentu saja pekerjaannya adalah membuat sepatu. Simon dikenal sebagai orang yang taat pada Tuhan dan juga orang yang baik hati kepada sesamanya. Bagaimana tidak, setiap pagi sebelum Simon bekerja, ia selalu membawa air, kantong air yang ia berikan kepada orang-orang sakit ataupun orang-orang tua yang ia temui di jalan. Satu hari datanglah seorang wanita cantik. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga begitu menggoda. Ia datang untuk memperbaiki sepatunya. Wanita ini duduk di depan Simon. Ketika ia membuka sepatunya, tiba-tiba terangkatlah rok dari si wanita tersebut, sehingga Simon bisa melihat paha si wanita yang ada di depannya. Maka timbullah birahi dari Simon. Tapi Simon ia segera mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dari firman Tuhan ini, Simon ia mengambil jarum yang biasa ia pakai untuk menjahit sepatu dan ia tusukkan ke mata sebelah kanannya hingga ia menjadi buta. Kalau kita menjadi Simon, apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti Simon? Ketika mata kita membuat kita ingin melakukan dosa, apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti Simon? Di satu sisi, Simon mengartikan Matius 5 ayat 29 ini secara harafiah, secara hurufiah. Padahal, cungkilah matamu, atau kalau di ayat 30 kita baca, disebut potonglah tanganmu. Itu adalah perumpamaan yang berarti stop, jangan lakukan itu. Misalnya seperti ini, ketika teman kita ingin berbuat dosa, lalu kita menasehati, menegur teman kita tersebut dengan mengatakan, cungkilah matamu atau potonglah tanganmu. Itu berarti kita mau mengatakan, stop, jangan lakukan itu. Ini adalah arti dari perkataan Tuhan Yesus, cungkilah matamu. Tapi di sisi lain, kita juga perlu belajar dari ketaatan Simon yang luar biasa. Ia tidak ingin dosa sekecil apapun menjauhkan dia dari Tuhan. Sehingga Simon rela melakukan apa saja, bahkan menyakiti dirinya untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Nah, oleh karena kebaikan hati Simon dan juga ketaatannya pada firman Tuhan, ia dihormati sebagai seorang santo atau seorang suci, seorang kudus oleh orang-orang Kristen Koptik Ortodoks yang ada di Mesir. Sebuah gereja di Kairo didirikan untuk menghormati juga Santo Simon. Ini adalah kisah Santo Simon si tukang sepatu. Kita bisa belajar dari ketaatannya kepada firman Tuhan. Oke, sampai di sini video kali ini. Kalau video ini bermanfaat,
silakan di subscribe, like, komen, dan juga bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan penutup, ke Mesir bawa durian, minumnya bawa markisah. Mari teladani Santo Simon, santo yang taat menjauhi dosa. Baik.